apa kabar anak-anak? Pastinya sehat semua kan nak? Hari ini kita akan belajar atmosfer bumi bersama Ibu Simanjunta. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kita ketahui bumi adalah salah satu planet yang ada di Bima Sakti yang dapat menunjang adanya kehidupan. Bumi yang kita tempati ini memiliki komponen-komponen utama, yaitu yang pertama ada dia atmosfer. Atmosfer itu adalah lapisan udara. Yang kedua hidrosfer, ini adalah lapisan air. Yang ketiga litosfer, ini adalah lapisan batu-batuan ataupun tanah. Yang keempat adalah kriosfer, ini adalah bumi bagian es. Seperti yang telah kita pelajari bahwa makhluk hidup aerob, contohnya manusia ini anak, memerlukan oksigen dari udara untuk bernafas. Udara adalah komponen pendukung kehidupan yang sangat penting. Udara di bumi ini terdapat pada bagian atmosfer. Atmosfer berasal dari dua kata Yunani. Yang pertama atmos yang artinya uap, yang kedua spaira yang artinya itu lapisan. Maka atmosfer adalah lapisan uap yang menyelimuti bumi. Atmosfer bumi terdiri atas campuran dari gas, sedikit cairan, dan padatan yang menyelimuti bumi, mulai dari permukaan bumi hingga keluar angkasa. Atmosfer pada awalnya terbentuk dari letusan gunung berapi yang kaya akan nitrogen, karbon dioksida, dan sedikit oksigen. Kemudian organisme fotosintetik seperti gambar ini nak, ada tumbuh-tumbuhan ya nak ya, ada bunga, pohon. Jadi di sini organisme fotosintetik mengolah karbon dioksida menjadi oksigen. Jadi lihat gambar ini nak, ada prosesnya ya nak ya. Ini kan ada cahaya matahari oleh tumbuhan organisme fotosintetik, dia akan menyerap karbon dioksida. Setelah itu melepaskan oksigen. Ini nak yang dari tumbuhan melepaskan oksigen ke atmosfer sebagai hasil dari pengolahan makanan dan yang memanfaatkan cahaya matahari. Setelah terdapat oksigen di atmosfer, maka terbentuklah ada ozon. Yang ini ya nak, yang lapisannya ya. Jadi ozon memiliki peranan yang penting bagi keberlangsungan hidup organisme yang ada di bumi. Jadi fungsi ozon yang pertama melindungi bumi dari radiasi matahari yang sangat berbahaya bagi organisme bumi. Yang kedua, melindungi tumbuhan hijau sehingga dapat berkembang dan menghasilkan lebih banyak oksigen. Atmosfer
terdiri dari banyak unsur-unsur gas. Jadi apa kandungannya? Coba kita lihat ini ya nak ya. Di sini atmosfer terdapat dia ada kandungan 21% oksigen, 78% nitrogen, dan ada 1% lainnya. Dan 1% ini terbagi atas argon ada 0,93% dan karbon dioksida 0,03%. Nah, 0,04%-nya lagi itu dia ada neon, helium, metana, kripton, xenon, hidrogen, dan ozon. Seiring dengan berjalannya waktu, komposisi atmosfer berubah dalam jumlah yang kecil, namun memberi dampak yang besar bagi kehidupan. Misalnya, asap kendaraan bermotor, asap pabrik, dan pembakaran bahan bakar fosil seperti minyak bumi menghasilkan polusi di udara. Adapun polutan atau zat-zat yang tercemar akan bereaksi dengan oksigen dan zat kimia lainnya sehingga menghasilkan yaitu asap seperti gambar ini ya nak. Pembakaran batu bara, minyak bumi, dan gas alam menghasilkan karbon dioksida di udara. Jika semakin banyak penggunaan bahan bakar fosil tadi, maka akan meningkatkan jumlah karbon dioksida di atmosfer. Selain gas, pada atmosfer bumi juga terdapat padatan yang disebut sebagai debu, meskipun dalam jumlah yang kecil. Dan partikel debu menjadi bagian atmosfer karena dapat terbawa angin yang berhembus di permukaan bumi hingga ke udara. Dan pada atmosfer bumi terdapat juga zat cair. Jadi ini adalah sekumpulan tetesan air yang berbentuk awan. Nah, bagaimana proses terbentuknya awan? Awan itu terbentuk dari adanya air di permukaan bumi yang mengalami penguapan. Lihat gambar ini ya nak ya. Mengalami penguapan atau disebut evaporation sehingga terbentuklah awan. Nah, awan ini akan mengalami kondensasi. Setelah mengalami kondensasi akan turun hujan seperti gambar ini ya nak. Kita akan bahas lapisan atmosfer bumi. Coba perhatikan gambar ini nak. Ini adalah permukaan bumi. Jadi lapisan atmosfernya itu ada beberapa lapis, ada 5. Yang pertama yang dekat ke bumi adalah troposfer, yang berikutnya stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Jadi dari kelima lapisan ini dibagi dia atas 2 bagian besar. Yang pertama dia ada atmosfer bagian bawah yaitu troposfer dan stratosfer, dan atmosfer bagian atas yaitu mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Kita akan bahas satu persatu ya nak ya. Jadi di sini bisa kita lihat gambarnya lagi nak. Yang di bawah tadi adalah troposfer, yang kedua ada stratosfer, ada mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Lapisan troposfer, lapisan yang pertama ya nak.
yang dekat ke permukaan bumi. Sebagian besar aktivitas makhluk hidup di bumi, termasuk manusia yang sedang tidur, belajar, dan bermain, seperti ini bermain sepak bola ya nak. Ini kegiatan aktivitas ini ada pada lapisan troposfer. Jadi troposfer merupakan lapisan atmosfer yang berada di bagian paling bawah. Coba lihat ini ya nak ya, ini kan bumi, inilah lapisan dari troposfer. Adapun ciri-ciri dari lapisan troposfer adalah memiliki ketinggian troposfer terhitung mulai dari permukaan laut yaitu 0 km hingga 10 km di atas permukaan laut. Jadi yang ini ya nak, dari sini sampai ke sini 0 sampai 10 km di atas permukaan laut. Nah, ciri berikutnya, sebagian besar troposfer itu berbentuk uap air dan 75% terdiri atas gas-gas atmosfer. Dan troposfer tempat berlangsungnya sistem bumi seperti adanya hujan, angin, salju, awan, dan juga petir ataupun kilat. Jadi semua itu terjadi di troposfer ya nak. Yang berikutnya lapisan stratosfer. Nah, ini ya nak ya, stratosfer. Kalau kita perhatikan gambar ini adalah gambar pesawat yang melintas di udara. Jadi ketika pesawat mengudara itu ada di lapisan stratosfer. Stratosfer memiliki ketinggian 10 sampai 50 km di atas permukaan laut. Jadi yang ini dia nak ya, dari sini sampai ini 10 sampai 50 km di atas permukaan laut. Nah, stratosfer memiliki sedikit awan, namun tidak ada aktivitas cuaca sehingga penerbangan tidak terganggu. Dan sebagian besar terdiri atas gas ozon ataupun O3. Nah, di gambar ini yang mana ozon? Ozon itu ada di antara lapisan stratosfer dengan lapisan stratosfer. Jadi yang ini ya nak, ozon ya. Lapisan mesosfer. Nah, untuk gambar ini mesosfer itu adalah yang ini nak, yang orange ya. Coba perhatikan gambar ini nak. Ini adalah gambar dari meteor ataupun bintang jatuh. Jadi meteor ini adalah merupakan benda-benda langit yang sedang menuju bumi. Nah, ketika menuju bumi, meteor terbakar habis di atmosfer. Nah, lapisan yang membakar habis meteor tersebut disebutlah dia mesosfer. Mesosfer memiliki ketinggian 50 sampai 80 km di bawah permukaan laut. Yang ini ya nak ya, 50 sampai 80 km. Mesosfer itu merupakan lapisan pelindung bumi dari benda-benda luar angkasa. Dan ketika meteor yang menuju bumi akan terbakar habis di mesosfer. Lapisan termosfer. Coba lihat gambar ini ya nak. Nah, inilah dia lapisan termosfer. Ini adalah gambar dari teleskop Hubble
milik NASA yang mengorbit pada lapisan termosfer. Termosfer memiliki ketinggian antara 85 sampai 500 km yang ini ya nak. Dan termosfer memiliki suhu yang sangat panas sehingga mencapai 1980 derajat Celcius. Jadi sangat tinggi suhunya ya nak ya. Dan ini merupakan tempat mengorbitnya teleskop Hubble dan pesawat ulang-alik. Seperti gambar ini nak, ini gambar dari pesawat ulang-alik. Dan pada mesosfer dan termosfer terdapat suatu lapisan yang dinamakan ionosfer. Yang ini nak, yang biru ya nak ya. Jadi berada di antara mesosfer dan juga termosfer. Kita lanjut. Yang berikutnya untuk ionosfer. Jadi ionosfer itu adalah partikel ion yang bermuatan. Jadi pada lapisan ionosfer itu dia memiliki muatan nak ya. Nah, apa pengaruhnya ini pada bumi? Kita perhatikan gambar ini. Jadi ini adalah bumi yang kita tinggali. Nah, di sini adalah tadi beberapa lapisan. Salah satunya adalah lapisan ionosfer. Yang ini ya nak ya, ionosfer. Nah, ketika dibuat dia pemancar radio dan ada nanti juga antena penerima radio, nanti di sini akan terjadi dia adanya gelombang radio ya. Maka nanti kita akan dapat mendengarkan radio baik pada siang hari ataupun malam hari, di mana siaran radio itu dia memiliki jarak yang jauh, tapi bisa kita dengar nak. Nah, bagaimana prosesnya? Nah, kita lihat ini ada posisi dia waktu siang hari dan ini dia waktu malam hari. Nah, ketika pada siang hari energi matahari ini akan mengenai lapisan ionosfer ini. Dia akan mengenai lapisan ionosfer sehingga mengakibatkan partikel-partikel yang ada di ionosfer tersebut menyerap gelombang radio. Nah, ini tadi pemancar radio ya nak ya. Dia akan diserap oleh ionosfer, yaitu dengan frekuensi AM. Nah, ketika malam hari tanpa adanya energi matahari, gelombang radio yang telah diserap oleh ionosfer ini akan dipantulkan pada ionosfer. Artinya ionosfer akan dipantulkan sehingga dapat diterima oleh antena penerima dan dapat terpancar dengan jarak yang lebih jauh. Demikian prosesnya ya nak untuk pemantulan gelombang radio pada ionosfer. Lapisan yang terakhir adalah lapisan eksosfer. Perhatikan gambar ini nak. Jadi yang terakhir itu ada eksosfer. Ini adalah gambar dari satelit buatan. Di manakah satelit ini akan mengorbit? Jadi satelit ini akan mengorbit bumi pada lapisan eksosfer. Eksosfer memiliki ketinggian lebih dari 500 km di atas permukaan laut. Yang ini ya nak ya. Kandungan utama gasnya adalah hidrogen. Nah, pesawat luar angkasa dan satelit yang mengorbit di eksosfer tadi tidak dapat mengorbit bebas. Karena apa? Itu dikarenakan eksosfer itu memiliki sedikit molekul sehingga gaya tekan udara sangat rendah.
dari pesawat luar angkasa dan satelit itu tidak berfungsi, di mana pergerakan dari satelit ataupun pesawat luar angkasa tersebut bergantung pada mesin pendorongnya. Untuk bahan evaluasi, kerjakanlah soal ini ya nak. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Kiranya dapat bermanfaat bagi anak didik semua. Terima kasih.